Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merancang asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran. Apa saja yang akan diasesmen diagnostikan, serta seperti apa format asesmen diagnostik. Berikut ulasannya bersama saya, Muhammad Soleh Kadir, guru pada SMP Negeri 1 Adonara Timur. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, apa itu asesmen diagnostik? Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Dari sini, Bapak Ibu, dapat ditarik kesimpulan bahwa asesmen diagnostik ini merupakan pemetaan awal kebutuhan belajar siswa sebelum guru menentukan pembelajaran seperti apa kepada setiap siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, asesmen diagnostik ini menjadi modal dasar untuk guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan dengan tujuan, yakni pertama, untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kondisi awal siswa ini meliputi hal-hal yang bersifat psikologis atau kebatinan siswa, yakni profil belajar siswa dan minat belajar siswa. Selanjutnya, yang kedua, tujuan asesmen diagnostik yakni mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pengetahuan dasar siswa sebelum mengikuti pembelajaran tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu guru hebat, kapan waktu yang tepat seorang guru melakukan asesmen diagnostik? Yang pertama, berkala sebelum memulai semester. Maksudnya adalah sebelum memulai semester atau tahun pelajaran baru, guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memperoleh data terbaru terkait kondisi psikologis siswa serta kemampuan siapnya seperti apa, supaya selama satu semester ke depan, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, bukan dibutuhkan oleh guru. Yang kedua, berkala sebelum memulai satu pertemuan. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik pada saat sebelum memulai satu pertemuan. Hal ini bertujuan agar guru dapat memiliki data perkembangan, kondisi psikologis, serta pengetahuan dasar siswa sebelum mengikuti pembelajaran pada pertemuan tersebut. Dan yang ketiga, berkala sebelum satu tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana kondisi psikologis dan pemahaman dasar siswa sebelum guru melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya. Apakah ada perubahan dalam pembentukan kelompok atau tidak? Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, hal apa sajakah yang diasesmen diagnostikan sebelum guru merancang pembelajaran? Ada 3 hal pokok yang diasesmen diagnostikan. Pertama, profil belajar siswa atau gaya belajar siswa, yakni gaya belajar seperti apa
yang dimiliki oleh siswa agar siswa tersebut lebih cepat menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Misalnya, ada siswa yang mudah sekali menerima materi kalau ditampilkan melalui video pembelajaran. Berarti anak ini masuk dalam kategori auditori. Begitu pula ada anak yang mudah sekali menerima materi kalau disampaikan dalam bentuk tertulis. Berarti anak ini masuk dalam kategori visual. Sementara ada anak yang mudah sekali menerima materi yang disampaikan dalam bentuk poster saat mereka bergerak, mengunjungi, atau melakukan praktik. Berarti anak ini masuk dalam kategori kinestetik. Selanjutnya, yang kedua, hal yang diasesmen diagnostikan yaitu minat belajar siswa. Minat belajar siswa ini bisa dipetakan berdasarkan hobi atau ketertarikan siswa di bidang mana, misalnya olahraga, seni, budaya, sosial, dan kesehatan. Supaya ketika guru merancang bahan ajar bisa menyesuaikan dengan minat anak tersebut. Misalnya, ketika menjelaskan materi teks biografi untuk anak yang memiliki minat olahraga, bisa diberikan teks biografi Lionel Messi. Anak yang memiliki minat seni bisa diberikan teks biografi Judika, sedangkan anak yang memiliki minat di bidang budaya bisa diberikan biografi W.S. Rendra. Selanjutnya, hal yang diasesmenkan yang ketiga yakni kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar ini dipetakan dengan tujuan agar saat guru melakukan pendampingan dapat menentukan fokus pendampingan. Kepada anak kategori tinggi, fokus bimbingan guru mungkin lebih kecil dibandingkan dengan anak kategori sedang, apalagi kategori rendah, agar setiap anak dapat berkembang dalam pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya dan mencapai kemampuan belajar yang bisa seimbang atau merata secara klasikal. Berikutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan membahas satu persatu cara melakukan asesmen diagnostik pada setiap ranah. Yang pertama, asesmen diagnostik ranah profil belajar siswa. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, selanjutnya cara melakukan asesmen diagnostik pada ranah profil belajar. Pertama, membuat kuesioner asesmen diagnostik profil belajar yang berisi pertanyaan sederhana dalam memetakan profil belajar siswa, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Kedua, membagikan kuesioner dan meminta siswa untuk mengisi kuesioner. Ketiga, mentabulasi dan menganalisis hasil kuesioner. Dan keempat, mengklasifikasikan kelompok peserta didik berdasarkan hasil analisis. Bapak dan Ibu guru hebat, pada ranah profil belajar siswa, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni kuesioner. Berikut ini contoh format kuesioner asesmen diagnostik ranah profil belajar siswa. Kuesioner ini terdiri dari komponen biodata siswa yang diasesmen, tujuan melakukan asesmen, petunjuk melakukan asesmen, dan yang paling penting yakni tabel kuesioner asesmen tersebut. Dalam tabel kuesioner ini ada 3 kolom, yakni nomor, pernyataan, dan jawaban ya atau tidak.
Selanjutnya, ada 3 lajur utama, yakni A. Diferensiasi konten, B. Diferensiasi proses, dan C. Diferensiasi produk. Pada bagian A, diferensiasi konten, ada 3 pernyataan, yakni 1. Saya lebih cepat menangkap informasi melalui membaca buku. Bisa dijawab ya atau tidak. Kedua, saya lebih cepat menangkap informasi melalui mengamati video. Bisa dijawab ya atau tidak. Dan yang ketiga, saya lebih cepat menangkap informasi melalui berjalan mengamati poster. Bisa dijawab ya atau tidak. Berikutnya, bagian B, diferensiasi proses. Ada 3 pertanyaan juga, yakni 1. Saya lebih cepat menangkap informasi dengan membaca diam. 2. Saya lebih cepat menangkap informasi dengan dibacakan oleh orang lain. Dan 3. Saya lebih cepat menangkap informasi dengan membaca bersuara. Dari ketiga pernyataan ini, silakan peserta didik memilih jawaban ya atau tidak. Berikutnya, bagian C, diferensiasi produk. Ada 3 pernyataan juga, yakni 1. Saya lebih mampu menuangkan gagasan dalam bentuk poster. 2. Saya lebih mampu menuangkan gagasan dalam bentuk ceramah. 3. Saya lebih mampu menuangkan gagasan dalam bentuk praktik. Selanjutnya, peserta didik dapat memilih jawaban ya atau tidak dengan cara mencentang atau memberi tanda checklist pada kolom ya atau tidak tersebut. Selanjutnya, di bagian paling bawah terdapat tempat dan waktu asesmen serta nama dan tanda tangan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah peserta didik mengisi kuesioner asesmen diagnostik pada ranah profil belajar siswa tersebut, tahap selanjutnya adalah guru melakukan tabulasi data. Berikut contoh tabulasi data kuesioner asesmen diagnostik profil belajar siswa. Pada format ini, di bagian atas terdapat identitas, yakni kelas, semester, dan mata pelajaran. Lalu, masuk pada bagian tabel kuesioner. Pada tabel kuesioner terdapat 7 kolom, yakni nomor, nama siswa, jawaban soal yang diceklis, hasil data profil belajar siswa, dan jumlah siswa yang hadir, jumlah siswa yang tidak hadir, serta total siswa seluruhnya. Misalnya, pada siswa atas nama Aditya Saputra, jawaban siswa tersebut pada diferensiasi konten, dirinya menjawab nomor 1. Pada diferensiasi proses, dirinya menjawab nomor 3. Dan pada diferensiasi produk, dirinya menjawab nomor 3. Sehingga profil belajar siswanya menjadi kinestetik. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, pada bagian berikut, yakni contoh hasil asesmen diagnostik ranah profil belajar siswa. Dari data yang ditabulasikan tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan profil belajar siswa, maka dapat dikelompokkan siswa sebagai berikut. Ada siswa kelompok visual sebanyak 9 orang, kelompok auditori sebanyak 7 orang, dan kelompok kinestetik sebanyak 5 orang. Nah, kolom di sebelahnya berisi jenis bahan ajar apa yang bisa digunakan
untuk tiga kelompok tersebut. Kelompok visual, bahan ajarnya berbentuk tulisan yang ada dalam handbook. Kelompok auditori, bahan ajarnya berbentuk video pembelajaran yang ada dalam HP atau laptop. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, bahan ajarnya berbentuk peta konsep yang tersedia dalam bentuk poster. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, yang kedua, asesmen diagnostik ranah minat belajar siswa. Bapak Ibu guru hebat, cara melakukan asesmen diagnostik pada ranah minat belajar siswa. Pertama, membuat kuesioner asesmen diagnostik minat yang berisi pertanyaan sederhana dalam memetakan minat siswa. Contoh, olahraga, film, musik, sosial, budaya, pramuka, dan lain-lain. Kedua, membagikan kuesioner dan meminta siswa untuk mengisi kuesioner. Ketiga, mentabulasi dan menganalisis hasil asesmen tersebut. Dan keempat, mengklasifikasikan kelompok peserta didik berdasarkan hasil analisis. Bapak Ibu guru hebat, pada ranah minat belajar siswa, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni kuesioner. Berikut ini contoh format kuesioner asesmen diagnostik ranah minat belajar siswa. Kuesioner ini terdiri dari komponen biodata siswa yang diasesmen, tujuan melakukan asesmen, dan petunjuk melakukan asesmen, serta yang paling penting yakni tabel kuesioner asesmen tersebut. Dalam tabel kuesioner ini ada 3 kolom, yakni nomor, pernyataan, dan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, misalnya ada 6 pernyataan. Pernyataan 1, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Nomor 2, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan seni. Nomor 3, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan film. Nomor 4, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Nomor 5, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Dan nomor 6, saya lebih berminat kepada hal-hal yang berkaitan dengan pramuka. Setelah itu, siswa boleh mengisinya dengan memberikan checklist pada kolom jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat tempat dan waktu asesmen serta nama dan tanda tangan peserta didik tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah peserta didik mengisi kuesioner asesmen diagnostik ranah minat belajar siswa tersebut, tahap selanjutnya adalah guru melakukan tabulasi data. Berikut contoh tabulasi data kuesioner asesmen diagnostik minat belajar siswa. Pada format ini, di bagian atas terdapat identitas yakni kelas, semester, dan mata pelajaran. Lalu masuk pada bagian tabel kuesioner. Pada tabel kuesioner terdapat 7 kolom yakni nomor, nama siswa, jawaban soal yang di checklist, hasil minat belajar siswa, siswa hadir, siswa tidak hadir, dan total siswa. Misalnya pada siswa atas nama Aditya Saputra, jawaban siswa tersebut pada kolom jawaban dirinya menjawab berminat nomor 5. Berarti minatnya pada bidang sosial, dan seterusnya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, pada bagian berikut yakni contoh hasil asesmen diagnostik ranah minat belajar siswa. Dari data yang ditabulasikan tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan minat belajar siswa, maka dapat dikelompokkan siswa sebagai berikut. Ada siswa kelompok olahraga sebanyak 16 orang, kelompok film sebanyak 1 orang, sosial sebanyak 2 orang, dan pramuka sebanyak 2 orang.
Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Yang ketiga, asesmen diagnostik ranah kesiapan belajar siswa. Cara melakukan asesmen diagnostik pada ranah kesiapan belajar siswa. Pertama, membuat soal asesmen diagnostik kesiapan belajar yang berisi pertanyaan sederhana dalam memetakan kesiapan belajar siswa. 2 soal berkaitan dengan kompetensi awal terhadap materi yang akan diajarkan. 2 soal berkaitan dengan kompetensi awal terhadap 1 materi sebelumnya, dan 6 soal berkaitan dengan kompetensi awal terhadap 2 materi sebelumnya. 2. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tersebut. 3. Menganalisis hasil pekerjaan siswa menggunakan analisis nilai kesiapan belajar. Dan keempat, mengklasifikasikan kesiapan belajar siswa baik itu tinggi, sedang, maupun rendah. Bapak Ibu guru hebat, pada ranah kesiapan belajar siswa, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni soal pretest berbentuk pilihan ganda. Berikut ini contoh format asesmen diagnostik ranah kesiapan belajar siswa. Soal ini terdiri dari komponen, lingkup materi, tujuan pembelajaran, kelas semester, dan nama siswa. Bagian yang paling penting yakni soal yang dirancang dengan pola high order thinking skill atau soal-soal yang memiliki daya berpikir tingkat tinggi. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah peserta didik mengerjakan soal pretest asesmen diagnostik ranah kesiapan belajar siswa tersebut, tahap selanjutnya adalah guru melakukan tabulasi data. Berikut contoh tabulasi data asesmen diagnostik kesiapan belajar siswa dalam bentuk matriks analisis nilai. Pada format ini, di bagian atas terdapat identitas, yakni kelas, semester, dan mata pelajaran. Pada tabel jawaban terdapat 7 kolom, yakni nomor, nama siswa, kunci jawaban dan jawaban siswa, jumlah benar, poin soal, nilai, dan tingkat kesiapan belajar siswa. Misalnya, pada siswa atas nama Aditya Saputra, jawaban siswa tersebut pada kolom jawaban, dirinya menjawab 4 soal benar, poin 10, nilai 40, dan masuk dalam kategori sedang. Begitu seterusnya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian pembahasan kita mengenai merancang asesmen diagnostik. Semoga Bapak dan Ibu guru hebat dapat mengambil manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.